Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas cost of debt atau biaya utang dengan pendekatan YTM atau Yield to Maturity Approach. Ada beberapa catatan awal. Pertama, bahwa cost of debt adalah bagian weighted average cost of capital. Cost of capital yang lain adalah cost of equity. Kemudian yang kedua, konsep dasar dalam WACC adalah opportunity cost. Sementara itu, biaya modal ini juga tidak muncul secara eksplisit, jadi harus dilakukan proses estimasi. Saya berasumsi bahwa kita semua sudah paham tentang neraca dan laba rugi, paham juga tentang posisi pajak di dalam laba rugi, dan mengetahui posisi beban bunga di dalam laporan laba rugi. Kita mulai dari liabilities dan equities. Kita bisa membagi menjadi dua kelompok, current dan long term liabilities. Masing-masing ada current operating dan short term debt. Sementara long term ada long term operating dan long term debt. Jadi kalau kita lihat ada dua kelompok di sini, dilihat dari sisi bunganya. Jadi kelompok utang berbunga kita sebut dengan debt, dan kelompok utang operasional yaitulah current operating liabilities dan long term operating liabilities. Baik, kita kelompokkan sekarang liabilities yang operating dan kemudian liabilities yang berupa debt, baik pendek maupun panjang. Utang operasi muncul sebagai akibat dari kegiatan operasi. Contohnya utang usaha atau utang dagang, utang yang muncul kepada supplier, beban accrual, utang pajak, dan sejenisnya. Intinya adalah kegiatan itu tidak melibatkan perhitungan bunga, karena semata-mata operasional. Kalau kita perhatikan, supplier sudah memperoleh laba dari harga jualnya. Untuk bank, mereka semata-mata mencari pendapatan dengan cara meminjamkan, jadi mereka memperoleh pendapatan bunga. Bagi perusahaan, ini menjadi beban bunga atau biaya bunga. Nah, fokus dari biaya modal adalah membicarakan pada sisi debt, yaitu interest bearing debt, yaitu utang yang menimbulkan beban bunga. Oleh karena itu, biaya modalnya kita sebut dengan cost of debt. Dengan demikian, maka nanti utang operasi baik pendek maupun panjang tidak akan ikut dihitung sebagai bagian dari cost of debt. Sebagai catatan, tidak semua pihak sepakat bahwa short term debt ikut dihitung sebagai cost of debt. Tapi di sini kita menggunakan apapun debt-nya, kita hitung sebagai cost of debt. Pendek maupun panjang, sepanjang menimbulkan bunga akan masuk perhitungan cost of debt. Perhitungan cost of debt, kita lihat ada dua cara. Yang pertama adalah Yield to Maturity Approach atau YTM. Yang kedua adalah Debt Rating Approach. Penggunaan Debt Rating Approach tidak akan dibahas di video ini, tapi akan dibuatkan video yang terpisah. Baik, kita mulai dengan Yield to Maturity Approach. Awalnya adalah dari obligasi. Jadi obligasi surat utang yang mempunyai nilai nominal atau par value. Penerbit atau emiten hanya akan membayar obligasi tersebut pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominal saja.
obligasi tersebut memberikan bunga tetap, oleh karena itu buat pembelinya disebut dengan fixed income. Yield to maturity adalah imbal hasil atas kepemilikan obligasi seandainya pemilik obligasi tersebut memegang hingga saat jatuh tempo. Nah, konsep untuk menghitung kita menggunakan internal rate of return untuk memperoleh tingkat bunga efektif. Untuk menghitung yield to maturity, kita membutuhkan arus kas. Nah, arus kas untuk emiten ini akan berubah harga jual pada waktu itu, bisa diskon, bisa premium. Kemudian emiten ini akan memberikan kupon kepada pemegang obligasi sesuai janjinya, itu sebesar kupon rate yang rate-nya pasti dan tidak berubah. Inilah obligasi standar. Yang terakhir, membayar nilai pokok di akhir umurnya sebesar nilai nominal. Sekarang tentang harga obligasi. Pada dasarnya harga obligasi merupakan interaksi antara emiten dengan pasar. Emiten ini sudah mengunci tingkat return dari obligasi pada waktu penerbitannya, kita sebut dengan coupon rate. Sementara pasar, expected return dari investor atau kreditornya akan berubah sesuai dengan dinamika pasar naik turun dari expected return tersebut. Konsekuensinya, harga pasar obligasi bisa berfluktuasi di pasaran. Walaupun demikian, emiten tetap membayar sesuai nilai nominal di akhir umur obligasi sesuai dengan janjinya di awal. Kita akan lihat contoh perhitungan cost of debt. Akan ada dua contoh. Yang pertama adalah yield to maturity dengan contoh obligasi itu sendiri. Yang kedua adalah yield to maturity dengan contoh kalau berupa pinjaman bank. Kita mulai dari obligasi. Harga obligasi pada satu saat merupakan cerminan dari tingkat return atau imbal hasil dari obligasi tersebut. Nah, obligasi itu akan mempunyai arus kas dari sisi investor, akan terdiri dari harga beli, kemudian yang kedua jumlah arus kas yang akan diterima, yaitu berupa sejumlah kupon secara berkala setiap semester selama umurnya. Dalam contoh inilah 10 semester atau 5 tahun. Kemudian arus kas terakhir yang berupa nilai nominal atau nilai pokok dari obligasi tersebut saat jatuh tempo. Sekarang saatnya untuk menghitung yield to maturity. Jadi yield to maturity ini bisa kita gunakan untuk menghitung effective interest rate, atau kalau di rumus Excel kita menggunakan rumus internal rate of return atau IRR. Syarat menggunakan IRR ini ada dua. Jadi yang pertama ada arus kas negatif di awal, yaitu sebesar harga beli obligasi tersebut. Kemudian arus kas positif selama kepemilikannya, yaitu sejumlah arus kas dari kuponnya dan nilai pokok atau nilai nominal saat jatuh tempo. Sekarang kita lihat cara menghitung cost of debt. Setelah kita menggunakan rumus IRR akan ditemukan yaitu sebesar 4%. Nah, 4% itu adalah IRR untuk 10 periode atau 10 semester. Nah, karena inilah tingkat return mesti disetahunkan, yaitu dengan cara dikalikan 2.
Jadi yang 4% tersebut kita kalikan 2 menjadi 8%. Jadi 8% itulah sebelum pajak. Karena interest rate adalah tax deductible, maka cost of debt ini kita potong sejumlah pajak, yaitu dalam contoh ini 25%. Sehingga menjadi 6% dari 8%. Yang kedua adalah perhitungan cost of debt untuk utang bank. Pada dasarnya sama, menggunakan yield to maturity atau IRR, yang berbeda adalah contoh dari arus kasnya. Kita lihat contohnya di sini. Pada contoh ini, pembayarannya adalah secara anuitas atau sama dari waktu ke waktu. Kemudian jumlah periodenya adalah 12 kuartal atau 3 tahun. Jadi perhitungan hasil awalnya adalah IRR untuk kuartalan yaitu sebesar 2%. Untuk menjadi IRR tahunan kita kalikan 4, 2 kali 4, 2% kali 4 menjadi 8%. Setelah itu baru kita potong dengan pajak, yaitu 25% dari 8% menjadi 6%. Demikian contoh perhitungan yield to maturity yang di Excel kita gunakan pendekatan internal rate of return. Jadi cost of debt atau biaya utang dapat dihitung dengan pendekatan yield to maturity atau YTM. Rumus untuk menghitung di Excel adalah rumus IRR. Yield to maturity adalah imbal hasil atas obligasi seandainya obligasi tersebut dipegang hingga jatuh tempo. Konsep dasar untuk menghitungnya sama dengan internal rate of return, sehingga contohnya tadi menggunakan internal rate of return. Sepanjang arus kas obligasi dapat diprediksi, maka obligasi atau utang lainnya dapat dihitung tingkat yield to maturity-nya atau IRR-nya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.